Selamat pagi teman-teman, bertemu lagi dengan aku, Yani Damanik, di channel Yani Damanik 147. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai materi filsafat pendidikan. Nah, untuk bab 1 ini kita akan belajar mengenai apa itu filsafat dan mengenal filsafat pendidikan. Nah, untuk apa yang akan kita bahas dalam bab ini, kita ada punya 5 pokok bahasan. Yang pertama, apa itu filsafat dan bagaimana definisinya. Yang kedua, apa itu filsafat pendidikan. Kemudian, apa yang menjadi persoalan filsafat. Keempat, bagaimana berpikir filsafat. Dan apa saja yang menjadi cabang filsafat. Oke teman-teman, sekarang kita akan memasuki yang pertama, yaitu mengenai definisi filsafat. Istilah filsafat dapat ditinjau dari dua segi, yakni segi semantik atau perkataan filsafat berasal dari bahasa Arab yang falsafah yang berasal dari bahasa Yunani. Kemudian ada filosofia yang berarti philos sama dengan cinta, dan sophia yang artinya pengetahuan atau hikmah. Jadi filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Maksudnya setiap orang yang berfilsafat akan menjadi orang yang bijaksana. Jadi itu harapannya ya teman-teman. Dan kemudian dari segi praktis dilihat dari pengertian praktisnya, filsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir. Berfilsafat artinya berpikir atau berolah pikir. Nah, selanjutnya kita akan tinjau pengertian filsafat menurut para ahli. Jadi di sini saya akan menyajikan pengertian filsafat dari 3 ahli. Yang pertama yaitu dari Plato pada kisaran 428 sampai 348 sebelum Masehi. Yang dimana dikatakan bahwa pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Kemudian yang kedua dikemukakan lagi oleh Aristoteles pada kisaran tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, dikatakan bahwa filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, yaitu meliputi ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Kewajiban filsafat adalah menyelidiki sebab dan asas segala benda. Dengan demikian, filsafat bersifat ilmu umum sekali. Tugas penyelidikan tentang sebab telah dibagi sekarang oleh filsafat dengan ilmu. Yang ketiga dikemukakan oleh Francis Bacon. Filsafat adalah induk agung dari ilmu-ilmu dan filsafat menangani semua pengetahuan sebagai bidangnya. Nah, kemudian apa sih yang menjadi manfaat dan ciri filsafat dalam kehidupan? Jadi di sini ada 5 manfaat dari filsafat. Yang pertama itu sebagai dasar dalam bertindak, yang kedua sebagai dasar dalam mengambil keputusan, yang ketiga untuk mengurangi salah paham dan konflik, yang keempat persiapan menghadapi situasi dunia yang selalu berubah, dan yang kelima menjawab keraguan. Apa yang menjadi ciri-ciri berpikir filosofis? Nah, yang menjadi ciri-ciri seseorang berpikir filosofis atau secara filsafat, yang pertama, berpikir dengan menggunakan disiplin berpikir yang tinggi. Yang kedua, berpikir secara sistematis dan teliti. Yang ketiga, menyusun suatu skema konsepsi. Keempat, menyeluruh dan seluas-luasnya atau universal. Kemudian yang kelima yaitu berpikir setinggi-tingginya. Dalam artinya, saat seseorang berpikir filsafat, maka pemikiran kita itu tidak boleh hanya terbatas dalam suatu hal saja. Yang kemudian dilanjutkan dengan yang keenam yaitu berpikir setuntas-tuntasnya serta selengkap-lengkapnya. Dalam berpikir filsafat, kita itu tidak boleh hanya memikirkan segala sesuatunya itu hanya terbatas atau sekedar saja, melainkan kita harus dengan disiplin dan secara sistematis menyusun konsep-konsep terhadap suatu permasalahan yang akan kita kaji. Baik teman-teman, setelah kita sudah memahami apa itu filsafat dan bagaimana ciri-cirinya, selanjutnya kita akan membahas mengenai filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam suatu studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat akan menentukan mau dibawa kemana siswa kita. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan.
Filsafat pendidikan pada hakikatnya adalah penerapan analisa filsafat terhadap lapangan pendidikan. John Dewey mengatakan bahwa filsafat adalah teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan yang juga dikemukakan oleh Barnardine pada tahun 1990 pada jurnalnya di halaman 14 sampai halaman 15. Nah, kemudian yang menjadi bagian dari filsafat pendidikan, kajian yang pertama yaitu ada ontologi dan pendidikan. Yang pertama itu ada teologi. Nah, dalam teologi, khususnya dalam masyarakat Indonesia, kita masih berkeyakinan bahwa pencipta alam semesta adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi setiap yang hidup akan kembali kepadanya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Yang kedua ada kosmologi, di mana ini berkaitan dengan hukum-hukum alam. Jadi siswa harus mengenal alam yang menjadi tempat dia hidup, mengenali lingkungan, mengenal hukum-hukum alam, hukum-hukum kausal, sehingga nanti akan memahami mengenai keteraturan di jagat raya ini. Yang ketiga, yaitu manusia. Metafisika mempersoalkan hakikat realita termasuk hakikat manusia dan hakikat anak. Pendidikan merupakan kegiatan khas manusiawi. Hanya manusia yang secara sadar melakukan pendidikan untuk sesamanya. Pendidikan merupakan kegiatan antar manusia, oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karena itu, pembicaraan mengenai pendidikan dalam khas filsafat tidak dapat berjauhan dari manusia. Artinya, mengenai pendidikan itu tidak dapat berjauhan dari manusia karena manusia sendiri membutuhkan pendidikan. Kemudian ada epistemologi dan pendidikan. Epistemologi diperlukan dalam menyusun kurikulum. Kurikulum lazimnya diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Dapat diumpamakan sebagai jalan raya yang perlu dilewati siswa dalam upayanya untuk mengenal dan memahami pengetahuan. Kemudian yang ketiga ada aksiologi dan pendidikan. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas nilai baik dan buruk serta indah dan jelek. Nilai terkait erat dengan pendidikan. Nilai selalu menjadi pertimbangan dalam merumuskan tujuan pendidikan. Kemudian, yang ketiga ada filsafat pendidikan terapan dan filsafat umum. Filsafat pendidikan pada dasarnya menggunakan cara kerja filsafat dan akan menggunakan hasil-hasil dari filsafat, yaitu berupa hasil pemikiran manusia tentang realitas dan pengetahuan dan nilai. Brubaker pada tahun 1950 mengelompokkan filsafat pendidikan pada dua kelompok besar, yaitu filsafat konservatif dan progresif. Itu ada filsafat pendidikan konservatif. Filsafat konservatif didasari oleh filsafat idealisme, realisme, humanisme atau humanisme rasional, dan supernaturalisme atau realisme religius. Kemudian itu ada filsafat pendidikan progresif. Filsafat progresif didukung oleh filsafat pragmatisme dari John Dewey dan romantik naturalisme dari Rousseau. Filsafat-filsafat tersebut melahirkan filsafat pendidikan esensialisme, presensialisme, dan sebagainya. Jadi, filsafat pendidikan presensialisme itu didukung oleh paham idealisme, filsafat pendidikan esensialisme didukung oleh idealisme dan realisme. Dan yang ketiga, filsafat pendidikan progresivisme didukung oleh pragmatisme. Kemudian itu ada aliran filsafat dalam pendidikan. Yang pertama idealisme, yaitu berpandangan bahwa pengetahuan itu sudah ada dalam jiwa kita. Untuk membawanya pada tingkat kesadaran penuh, perlu adanya introspeksi. Tujuan pendidikan aliran ini yaitu membentuk karakteristik manusia. Yang kemudian ada aliran realisme, berpandangan bahwa hakikat realitas adalah fisik dan roh, bersifat dualisme. Tujuan pendidikannya membentuk individu yang mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat dan memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga ada pragmatisme. Tujuan pendidikannya menggunakan pengalaman sebagai alat untuk menyelesaikan hal-hal baru dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Kemudian yang keempat ada humanisme, berpandangan bahwa pendidikan harus ditekankan pada kebutuhan anak atau child center. Tujuannya untuk aktualisasi diri, pengembangan efektif, dan pembentukan moral. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai apa yang menjadi persoalan filsafat. Jadi pada awalnya timbul persoalan filsafat oleh para filsuf, yaitu ketika manusia mulai kagum dan heran terhadap peristiwa dan gejala alam seperti gravitasi, gempa bumi, tsunami, hujan, dan melihat lautan luas dan gejala-gejala alam lainnya. Pada saat manusia mulai kagum dan heran, berarti saat itu ia tidak tahu apa-apa dan hal tersebut menjadi suatu persoalan baginya. Nah, kemudian rasa ingin tahu inilah yang kemudian menjadi dasar timbulnya filsafat pertama kali oleh para filsuf maupun para manusia. Jadi kemudian ada yaitu ciri-ciri persoalan filsafat. Yang pertama itu bersifat sangat umum, kedua tidak menyangkut fakta, yang selanjutnya bersangkutan dengan nilai-nilai atau values, yang keempat bersifat kritis, kelima bersifat sinoptik, keenam bersifat implikatif. Kemudian selanjutnya yaitu berpikir kefilsafatan.
Berpikir secara kefilsafatan sudah pasti berpikir secara menyeluruh dan sistematis, karena berpikir adalah kegiatan menghubungkan pengetahuan dan mengelola informasi yang diterima. Berpikir juga merupakan suatu kegiatan untuk menemukan suatu pengetahuan yang benar. Apa yang disebut benar bagi setiap orang, lumrahnya itu belum tentu benar juga bagi orang lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu apa saja yang menjadi cabang filsafat. Jadi cabang filsafat itu ada 3, yaitu yang pertama metafisika. Metafisika itu dapat didefinisikan sebagai studi atau pemikiran tentang sifat yang terdalam atau disebut juga ultimate nature. Pada metafisika khusus terdapat gagasan atau ide para pemikir. Oleh karena itu, sebagian orang beranggapan bahwa epistemologi adalah bagian dari metafisika, padahal epistemologi itu mempunyai bagiannya tersendiri, karena epistemologi itu juga mempersoalkan mengenai kebenaran pengetahuan dari metafisika. Yang kemudian yaitu cabang filsafat yang kedua itu epistemologi. Epistemologi itu mempersoalkan kebenaran pengetahuan gitu. Jadi kebenaran pengetahuan disebut memenuhi syarat apabila itu memenuhi syarat-syarat pada epistemologi, karena susunannya itu dinilai lebih tepat atau lebih logis. Meskipun logika dan epistemologi merupakan 2 hal yang berbeda, keduanya memiliki kaitan yang sangat kuat. Logika merupakan suatu syarat yang mendasari epistemologi. Yang kemudian yang selanjutnya menjadi cabang filsafat yang ketiga itu adalah asiologi. Asiologi adalah cabang filsafat yang mempersoalkan penilaian atau yang memperhubungkan dengan nilai guna. Asiologi itu dibagi dalam 2 jenis, yaitu etika dan estetika. Baik teman-teman, demikian video bab 1 pada materi filsafat pendidikan, yaitu mengenai definisi filsafat dan bagaimana itu filsafat pendidikan. Kita tadi sudah mengenal bagaimana pendapat para ahli, kemudian apa yang menjadi persoalan dan menjadi cabang-cabang dalam filsafat itu. Semoga video kali ini berguna dan see you in the next video. Bye bye.